Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah ya'lamu ma yurid. Allahumma antallah. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara. Anzil alaina al-ghais wa ja'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan baligh. Allahumma inni as'aluka bismika a'zam al-maktubi min nuri wajhika a'lal mabadi daimil baqil mughallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznul Qur'an ataftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati teman-teman yang hadir di sini, Adik Alta, Adik Gilang, Adik Rio, Abang Leman, Ustadz Muslihan Aulia Haris, dan kemudian dengan tamu kita ini komika dari Stand Up Indo Jakbar. Semoga apa yang kita niatkan kali ini menjadikan salah satu wasilah kita, kebaikan diri kita, keluarga kita, karena kita ngaji di sini yang sakit jadi sembuh, karena kita ngaji di sini yang berhutang darinya magrum menjadi muzaki, mereka yang kesulitan doif menjadi bina, mereka yang sedang berusaha dalam meniti karirnya, dalam promosi jabatannya, karena pengajian kita dapatkan promosi jabatannya, mereka yang dalam tender karena pengajian kita menang dengan kompetisi yang sewajarnya dan tidak dimusuhi oleh para musuh-musuh tendernya. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki kajian kita kali ini adalah menolak ukur operasional ujung tombak negara. Langsung aja, saya sebagai MC dan moderator dan juga sebagai narasumber, kita bacakan dulu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam rangka mempelajari ilmu Allah, ayat Allah, yaitu yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naskah akademik. Serangan fajar kepada pejabat ujung tombak negara di periode 5 tahun sekali, masyarakat yang culas dan besok lupa lagi lebih mementingkan hari ini gue dapat apa dibandingkan kebijakan pejabat publik yang mengubah hidupnya selama 5 tahun. Mungkin generasi yang lama biarlah punah, dikubur dan mati. Akan tetapi generasi selanjutnya harus lebih baik dari generasi lama. Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan, bisa mengevaluasi hasil observasi dan tidak ada lagi sekelas presiden bagi-bagi bansos di depan istana. Sistem source human yang kredibilitas, kapabilitas, berintegritas diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan meritokrasi sehingga muncul bibit-bibit pemimpin di masa depan sehingga Indonesia menjadi mercusuar dunia. Ini abstraksinya. Kemudian peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara pemilihan rukun tetangga dan rukun warga termuat dalam Pergub nomor 22 tahun 2022. Di dalamnya dijelaskan apa itu rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah rukun tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah. Persyaratan ketua RT atau ketua RW ada dalam Pergub nomor 22 tahun 2022 pasal 20 ayat 1 untuk dapat dipilih menjadi ketua RT atau ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
A. Warga negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 tahun, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Ini syarat menjadi RT. B. Berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada kelurahan atau kecamatan. C. Bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta surat keterangan bertempat tinggal 3 tahun berturut-turut dan ketua RT setempat. D. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan cakap berbicara, membaca serta menulis dalam bahasa Indonesia. E. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). F. Bukan merupakan anggota dan atau pengurus dari 1. Partai politik, 2. Dewan anggota atau Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta, 3. Lembaga kemasyarakatan kelurahan. RT pun dapat dipecat atau dimakzulkan atau impeachment apabila berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT atau pengurus RW selama 6 bulan berturut-turut. Tidak lagi memenuhi persyaratan pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan atau E, melakukan pelarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A, melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT atau pengurus RW. B. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 18. Dan C. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat. RT sebagai pilar ujung tombak negara kerap kali dicederai oleh sifat amoral oknumnya yang tidak berlaku adil atau menyalahgunakan uang operasional warga yang diberikan ke Pemda dan sering digunakan untuk penghidupan kesehariannya. Sehingga banyak kebutuhan administrasi warga yang melalui birokrasi rukun tetangga yang seharusnya gratis malah justru berbayar. Dan seringkali apabila diaudit kemana saja hasil dari operasional tersebut, pasti harinya ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam perut mereka, para RT. Di sisi lain, masyarakat yang culas dan tidak mau peduli, seringkali abai dan tidak mau peduli, dan hanya berteriak nyanyian ratapan, gaduh membuat viral jika rumahnya kemalingan. Bantuan sosial tidak sampai ke rumahnya, tanahnya diserobot pengembang dengan menggunakan ormas atau yang kejadian sekarang lagi marak seperti halnya yang terjadi kepada mantan wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Selama mereka diuntungkan, nih Presiden Yusuf Kalla nih rumahnya diambil sama salah satu ormas. Selama mereka diuntungkan dan tidak dirugikan sifat egois masyarakat, inilah yang menyebabkan kolusi, korupsi, dan nepotisme di wilayah grassroots Indonesia yang berulang setiap 5 tahun sekali. Ya, 11-12 jika rakyatnya culas mendapatkan pemimpin seperti yang tidak perlu disebutkan namanya. Dampaknya adalah kebijakan yang tanpa peran aktif masyarakat yang mencederai kebebasan berekspresi maupun menyampaikan pendapat dan atau hak-hak pemeluk Islam seperti UU KUHP yang terbaru 2 Januari 2005 tidak adanya mengikuti aturan baku pembuatan undang-undang melalui prolegnas atau uji balagnas yang mengajak aspirasi masyarakat. Beribu-ribu aktivis dan mahasiswa beribu-ribu mahasiswa turun aksi ataupun aktivis turun aksi tidak didengar juga, dan hubungan masyarakat MPR hanya mengklarifikasi bahwa kami sudah mengajak masyarakat untuk andil dalam pembuatan undang-undang yang baru. Jadi ini UU KUHP yang terbaru tentang hak orang Islam itu adalah tentang undang-undang poligami. Jadi negara mulai mengatur poligami, di mana ini syariat Islam dilawan oleh syariat negara. Ketika ekonomi sulit karena korelasi kebijakan politik yang mengeluarkan produk hukum yang menguntungkan sebagian masyarakat, Indonesia yakni oligarki dan elit politik, masyarakat hanya diminta menerima dan pasrah. Para aktivis sudah bersuara untuk memotong mata rantai keculasan masyarakat Indonesia, seperti Mbak Fitri, Kang Uceng, dalam Dirty Vote, dan lain-lainnya. Diharapkan
Gaung mereka besar dan masyarakat cerdas dan tidak terpengaruh pada money politik di masa yang akan datang. Kerusakan alam, kerugian negara yang tidak lari peruntukan untuk masyarakat Indonesia, malah ke negara lain. Pemimpin daerah yang otoriter, pemerintah yang insecure, dan alhamdulillahnya sudah diklarifikasi bahwa pemerintah saat ini tidak memilih kepala daerah melalui parlemen. Sifat melihat, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah adalah bentuk cinta kita kepada negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan tersebut antara lain mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan memastikan penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilu. 3. Memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. 4. Memberikan rekomendasi kepada instansi atau lembaga terkait atas pelanggaran yang ditemukan. 5. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilu. 6. Melakukan koordinasi dengan KPU dan pihak terkait untuk menjaga netralitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Sifat culas dan abai masyarakat Indonesia yang menghasilkan presiden ijazah palsu maupun anak haram konstitusi, seperti halnya pemilihan RT yang memiliki panitia pemilihan RT yang berlaku sebagai verifikatornya atau KPU-nya, ini dari orang RT tersebut, dan auditornya, Bawaslu-nya, uji kelayakan RT, ini dari pihak kelurahan, yang berlaku orang kecurangan RT hal ini juga berlaku. Jadi pemilihan di tingkat presiden sama RT itu mirip. Kok bisa KPU selaku dan Bawaslu auditor meloloskan seseorang yang diragukan jasa SMA-nya atau yang setara? Ini buatannya Mensesnek nih, Wapres kita sekarang ini. Yang konon orangnya ngakunya di dalam akunnya, konon akun Fufafa, dia tidak lulus SD. Bisa menjadi nomor 1 kayak bapaknya dan nomor 2 kayak si orang tersebut di negara Republik Indonesia. Fenomena Gen Z yang ramai dan viral menjadi RT di wilayah Jakarta Utara yang sudah saya konfirmasi dan beliau tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan lain. Rupanya si beliau ini juga termasuk petahana. Bukan petahana, maksudnya anak dari incumbent. Kenapa beliau bisa menang? Nah, kemudian dia menang jadi RT, operasionalnya digunakan untuk memperbaiki jalan. Kemudian viral di TikTok, akhirnya ramailah RT Gen Z. Nah, ini menarik simpati warga dan ikut terus serta dalam pembangunan di wilayahnya. Di tahun 2029, kita akan kembali merayakan pesta kita, yakni pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Bisakah kita mendapatkan pemimpin, presiden, gubernur, bupati, parlemen yang dari kejujuran, kecerdasan, kecakapan, memperbaiki lingkungan, bukan dari ongkos besar oligarki ataupun wangkas partai, di mana harga gubernur dihargai 300 miliar. Ini yang ngomong presiden langsung nih. Kajian Majelis Legislatif Peringatan Maulid dan Isra Mi'raj 2026 dengan tema menolak ukur operasional ujung tombak negara. Sallallahu Muhammad. Untuk prolognya, ini disclaimer dulu. Jadi TGD adalah orang yang 2 kali ingin mencalonkan diri menjadi lembaga masyarakat kelurahan. Yang pertama dilawan karena petahana waktu itu almarhum. Ini disclaimer dulu ya, ini tidak dalam rangka menjatuhkan atau mendiskreditkan kampung sendiri, tapi ini adalah fakta sejarah yang terjadi di mana kita harus ungkapkan autentifikasi fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi ketika orasi LMK yang sebelumnya
petahana itu nih pemilihan yang pertama, lembaga masyarakat kelurahan, dia akan menjanjikan jalan-jalan ke villa gitu. Dibayar itu semuanya full, include dengan bis-bisnya gitu. Oleh karena itu saya nol suaranya gitu. Faktor memang saya ada sedikit masalahnya di pesantren, nol suara saya. Mungkin orang-orang lihatnya, ah udah belum nikah tapi juga anak muda arogan gitu. Padahal saya adalah orang yang ingin mengabdikan diri saya di lingkungan warga RW 05 gitu. Yang kedua, saya akuin saya salah, hanya dan ini dan ternyata yang kedua ini pemilihan LNK digunakan untuk menamini suara dari salah satu petahana. Jadi ada ada 3 orang peserta di pemilihan calon LNK yang kedua. Ini ada petahana, ada pendatang baru, dia juga tokoh masyarakat. Ternyata saya digunakan untuk melawan tokoh masyarakat tersebut, gitu, yang pernah menjadi Pak RW. Dan memang saya dibuat cuma dapat tiga tiga angka, 3 suara dari pemilihan LNK. Dari 15 dari 15 kali 7 berapa? 15 kali 7? 100 15 kali 7 saya cuma dapat 3 suara begitu. Ini ternyata udah di setting begitu. Ya udah gitu. Nah, kemarin ketika pemilihan RT dari 313 kepala keluarga yang diundang hanya 75 kepala keluarga dan kepala keluarganya itu adalah 75 itu kebanyakan adalah pendukung pendukung orang-orang yang menjadi RT sekarang begitu. Ya saya pun udah baik-baik dengan RT sekarang. Ini juga saya disclaimer tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan dalam rangka menjatuhkan atau mendiskreditkan, tetapi dalam mengungkapkan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Gitu. Dengerin dong. Emang paham kan nih? Paham. Lanjut dari prolog dari saya ini aja. Nah ini dilanjutin oleh teman saya ini, cewek saya, ya yang menemani Majelis Baitijan nanti karena Ustaz cuma dikasih nggak kuat ya maksudnya menang gaya doang gitu. Ini disclaimer ya, tapi faktanya kayak gitu. Ada Ustadz menang gaya doang, diceng-cengin beda karena beda RT, akhirnya baru 2 minggu langsung diserahin ke orang lain. Dari orang lain itu terganti kepengurusan ke Ustadz Muslihan Aulia Haris. Pada mari kita saksikan kisahnya Ustadz Muslihan Aulia Haris ini, Ustadz Nahil, di mana beliau ini ketika ingin menjadi RT itu dijegal karena petahana. Petahana ini mencalonkan adiknya. Mari kita dengarkan kisahnya. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kira tadi bentuknya kayak podcast kali ya. Jauh. Ternyata suruh ngomong apa jadi bingung juga. Cerita apa? Jadi mungkin kalau dari judulnya apa ujung tombak negara apa sih judulnya? Menolak ukur operasional ujung tombak negara. Nah, agak tinggi nih kata-katanya nih, agak kurang paham juga nih. Menolak ukur. Berarti ini kita menolak untuk mengukur kan ya operasional. Bingung. Ya, jadi di pemerintahan ini skup atau struktur terendahnya itu memang berada di ketua RT atau ketua lingkungan. Jadi tadi dibahas juga masalah operasional ketua RT. Sebelum masuk ketua operasional ketua RT mungkin masuk ke dasar hukumnya dulu. Jadi untuk menjadi ketua RT atau ketua RW di Provinsi DKI Jakarta itu ada dasar hukum khususnya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang RT RW. Jadi baru juga nih. Di situ sebenarnya dijelaskan kurang lebihnya terkait masalah
persyaratan untuk menjadi calon ketua RT, calon ketua RW. Tadi di prolog sudah disampaikan. Tinggal bagaimana di DKI Jakarta ini kan ada ketua RT yang memang bahu membahu sehingga viral dengan aksi-aksi tersebut, karena memang didukung juga dengan teknologi atau kemampuan eh, terkait IT-nya yang sudah dikuasain. Apalagi memang sekarang masalah teknologi di zaman modern saat ini, baik generasi yang paling tua sekalipun, bahkan dengan anak-anak balita umur masih berapa bulan, terkait teknologi ini mereka sudah terbiasa gitu. Bahkan dari umur 1 bulan lah itu sudah banyak orang tua yang memberikan anaknya HP dengan alasan biar anaknya bisa tenang, nggak rewel gitu. Dan sehingga begitu di umur 1 tahun, di atas 1 tahun ataupun di bawah 1 tahun, anak-anak tersebut sudah piawai menggunakan gawainya tersebut, menggunakan smartphone-nya tersebut. Nah, memang yang sangat diperlukan pada saat ini adalah kemampuan kita sebagai rakyat Indonesia ini, tapi jangan sampai disalahgunakan. Jadi kalau masih bisa membimbing atau memandu anaknya dengan kesibukan-kesibukan yang lain itu lebih utama. Gitu. Kalau sudah di atas 1 tahun, anak-anak tuh bakal susah, bakal seperti kecanduan untuk melepas gadgetnya, bahkan bisa ngamuk-ngamuk gitu. Nah, ini butuh kekompakan dari keluarganya semua, dari ayah dan ibunya juga kakak-kakaknya. Nah, sebenarnya saya punya trik untuk mencegah anak-anak ini terhindar dari gawainya atau gadgetnya adalah dengan menampilkan wallpaper yang serem atau ngagetin gitu. Jadi dengan cara itu anak tersebut akan takut memegang HP. Tapi kadang orang tuanya ini atau saudaranya ini, abang-abang kakaknya ini nggak kompak. Gitu. Jadi masuk lagi pembahasan ketua RT. Jadi ada beberapa ketua RT ini yang viral karena emang kepiawannya terkait menggunakan gadget tersebut. Gitu. Sebenarnya mungkin di luar sana juga banyak juga ketua RT ya, ketua RT yang lebih mumpuni gitu, yang mempunyai pemikiran visi misi yang memang benar-benar bagus, cuman emang nggak viral aja, kurang viral, nggak viral lah, karena memang penggunaan teknologinya ini yang berkurang. Gitu. Jadi syaratan ketua RT salah satunya adalah bertempat tinggal di wilayah tersebut selama 3 tahun, dengan dibuktikan punya KTP, juga ada yang dibuktikan dengan ijazah paling eh, lama atau paling terakhir itu SMA, tidak menjadi anggota atau partai politik. Dan sebenarnya saya menolak hal tersebut. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda selama orang tersebut mempunyai etika atau adab terkait dengan kemasyarakatan di masyarakat, terus juga mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidang kewilayahan, juga pengetahuan, gitu. Itu sebenarnya bisa-bisa aja untuk diangkat menjadi ketua RT. Gitu. Kalau kata Rocky Gerung itu, ijazah adalah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi persyaratan kayak ijazah itu kalau menurut saya sih kurang layak. Begitu juga dengan SKCK. SKCK nggak perlu sebenarnya syarat menggunakan SKCK. Gitu. Karena yang namanya SKCK itu kan cuma sekedar catatan kepolisian bahwa orang ini baik gitu. Bahkan orang-orang yang pernah dipidana aja bisa kok mencalonkan jadi presiden, jadi anggota DPR, DPRD, DPD dan sebagainya. Jadi SKCK itu sebenarnya bukan suatu hal yang menentukan bahwa orang itu baik. Gitu. Jadi yang menentukan orang itu baik ya sikapnya di masyarakat, pengalamannya, pengetahuannya di masyarakat. Gitu. Jadi sekali lagi SKCK itu bukan menandakan bahwa itu orang itu baik. Terus lanjutkan lagi terkait larangan menjadi
anggota ataupun pengurus partai politik. Nah, ini sebenarnya nggak cocok. Karena apa? Karena RT ini kan sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling bawah. Kalau presidennya aja berpartai, mempunyai partai, gitu. Gubernurnya juga berpartai, wali kota juga selain DKI juga jelas berpartai, kepala desanya, kepala dusunnya juga mempunyai partai. Jadi nggak ada salahnya ketua RT ini berpartai dan menjadi calon anggota DPRD, DPD, DPR ataupun presiden sekalipun itu nggak masalah sebenarnya. Seorang ketua RT itu nggak harus mengundurkan diri untuk menjadi ketua RT ataupun nggak harus mengundurkan diri pada saat ingin menjadi anggota legislatif lainnya. Itu selama eh, jabatan ketua RT itu nggak mengganggu, nggak mempengaruhi banyak masyarakat, nggak mempengaruhi masyarakat. Gitu. Nah, baru kita akan masuk ke terkait masalah operasional. Operasional ketua RT, ketua RW. Nah, seharusnya pihak dari kelurahan ini wajib ini mensosialisasikan terkait operasional ini kepada eh, calon-calon ketua RT dan ketua RW di wilayahnya. Jadi sebelum pemilihan ketua RT, jauh-jauh hari sudah disosialisasikan terlebih dahulu bahwa ini ada yang namanya operasional, kebutuhannya adalah untuk eh, kegiatan atau operasional sehari-hari di masyarakat tersebut. Yang banyak terjadi saat ini adalah uang operasional itu karena tidak disosialisasikan oleh kelurahan ataupun kecamatan ataupun pihak-pihak terkait, maka banyak yang nggak tahu nih operasional ini untuk apa gitu. Dan coba deh kalau kita dikasih tahu dulu nih oleh ketua RT, ya, oleh kelurahan atau pihak terkait, saya yakin akan sedikit bahkan nggak mau jadi ketua RT atau ketua RW. Lalu dijelaskan dari awal tuh, penggunaan uang tersebut gitu. Ya nggak mau jadi eh, bukan terlalu sedikit yang terjadi adalah para ketua RT, ketua RW tersebut adalah kerja sosial, harus ikhlas saja. Gitu. Dibangunin jam 3 pagi, jam 3 pagi itu dibangunin, standby 24 jam, oh udah siap dimaki-maki masyarakat, apalagi kalau ada bansos, masyarakat nggak dapat. Nah itu kalau kita bicara operasional sebenarnya nggak cukup gitu, untuk nggak sebanding dengan jerih payah ketua RT tersebut. Makanya kemarin bulan November tahun 2025 kemarin dinaikkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono sebanyak 50% dan rencana berjalan 50% lagi akan dinaikkan karena memang nggak ada banding dengan pekerjaan iya tupoksinya. Jadi beberapa ketua RT bukan beberapa sampai saat ini mungkin ketua RT ketua RW sedang dilakukan pembinaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta. Pada saat saya dilakukan pembinaan oleh BPK, saya sampaikan apa aja yang sejatinya memang penggunaan dari uang operasional tersebut karena memang kita melaporkan setiap 1 bulan sampai 3 bulan terkait penggunaan uang operasional gitu. Jadi kalau masukan saya terkait uang operasional pihak-pihak terkait terutama kelurahan sebelum melakukan pemilihan ketua RT itu disosialisasikan dulu bahwa operasional ini penting dan harus bikin laporan, harus dibuat laporan nih. Nah, kita lihat tuh dari penduduk di DKI Jakarta berapa orang yang akan berminat. Lain halnya kalau emang kita lihat tuh ada ketua RT yang memang masih aktif di eh, jabatan di kepolisian. Itu murni gajinya itu atau operasional itu buat kegiatan di masyarakat. Gitu. Ataupun yang lain-lainnya emang kategori kelas pekerja atau punya penghasilan, maka operasional itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat tersebut, untuk wilayah tersebut. Gitu. Sekarang ini walaupun tadi ada operasional, banyak juga warga yang nggak mau, ada yang terpaksa menjadi ketua RT atau kan didorong lah, karena memang nggak ada yang mau. Gitu ya. Dan untuk menjadi ketua RT, giliran ada yang mau itu susah, memang untuk bersaing itu agak susah juga.
Terkadang memang ada sedikit yang namanya trik-trik incumbent ini. Maka untuk calon ketua RT yang baru ini harus bisa mengakali trik-trik tersebut. Jangan sampai kalah nih dengan incumbent yang memang masih berambisi. Itu generasi muda tuh harus bisa meneruskan perjuangan dari orang-orang tua kita, memegang wilayah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu sih sebenarnya tagar atau hashtag yang selalu kita bawa di masyarakat. Mungkin ada. Tadi kan ini tadi kan belum dijawab. Jadi belum secara niche, secara detail bagaimana Pak RT Muslihan Aulia Haris atau si peci hijau ini melawan. Itu kronologi gimana tuh, Teh? Kronologi awal dari karena kan KPU-nya sendiri kan adalah pilihan RT yang lama, gitu. Jadi panitia pemilihan RT adalah orang-orangnya RT yang lama, gitu. Nah, Bawaslu-nya adalah dari orang-orang kelurahan dan RW LMK. Sedangkan mereka ini tahunya terima beres gitu ketika pemilihan. Ini bagaimana tuh kisahnya tuh? Pak Muslihan Aulia Haris atau si peci hijau ini, Ustadz Muslihan bisa memenangkan pemilihan RT 11 RW 05. Gimana tuh caranya? Ceritanya. Singkat tadi di awal tadi saya sudah sampaikan terkait untuk menjadi ketua RT itu bahannya atau dasarnya kita harus pelajari dasar hukumnya itu. Dasar hukumnya adalah Pergub nomor 22 tahun 2022. Jadi dasar hukum itu kita pelajarin. Dengan begitu kita akan lebih mudah dibandingkan kita nggak mempelajari hal tersebut. Jadi salah satunya yang menjadi pokok perhatian saya yaitu terkait masalah pemilih ini. Nah, ini sangat-sangat krusial banget nih, sangat-sangat penting masalah pemilih. Jadi sebenarnya kalau di Pergub itu kalau nggak salah ya bunyinya itu siapa yang bisa atau memilih ketua RT itu adalah yang bisa memilih warga yang tinggal di situ, baik yang ber-KTP tersebut maupun nggak ber-KTP tersebut tetapi domisili di lingkungan wilayah tersebut. Tetapi kalau batas waktu hanya untuk ketua RT-nya aja 3 tahun. Tapi untuk warganya, selama warga tersebut tinggal di wilayah tersebut dan berkontribusi pada saat ada kegiatan, itu sebenarnya berhak untuk memilih. Nah, yang masalahnya ini kemarin itu adalah tidak ada yang namanya DPT atau DPS. Nah, ini wajib banget nih untuk para panitianya, penyelenggara pemilihan ketua RT ataupun ketua RW itu wajib diadakan ada yang namanya DPT DPS dipajang tuh DPT daftar pemilih tetapnya siapa aja. Jadi pada saat calon ketua RT atau ketua RW tersebut ingin melakukan kampanye tepat sasaran, gitu. Jangan sampai sudah ngomong berbusa-busa orang tersebut ternyata nggak mendapat undangan atau salah target. Gitu. Kita udah ajak ngopi-ngopi misalkan mau kita paparkan visi misi dan program kerja kita ternyata orang tersebut malah nggak dapat undangan. Begitu juga pada saat orang di wilayah luar wilayah kita tetapi KTP-nya di sini kita sampaikan juga ternyata nggak dapat undangan. Nah itu makanya sangat perlu yang namanya daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih sementara di wilayah tersebut. Gitu. Ya itu ya, jadi kita harus tahu aturan hukum siapa pemilih daftar daftar pemilih tetap DPT ya yang kita pilih dan jangan sampai jumlah kakak tidak sejalan dengan undangan yang diundang oleh petahana begitu teman-teman. Nah kalau kita melihat prestasi, ini kan ada RT di Kebayoran Lama ini sampai dipanggil ke Jepang karena bisa mengurus lingkungannya dengan sangat baik. Ya. Selokannya ada juga RT yang selokannya itu menjadi pakan tempat tempat ternak lele bisa komposnya ini sudah sangat pensiun lah tapi sampai di
undang ke Jepang ini suatu hal yang luar biasa. Ada juga RT tadi Genzi sudah ya, dia karena dana operasionalnya digunakan untuk membangun jalan, terus kemudian masyarakat tiba dibantu oleh masyarakatnya, kemudian viral jadilah terkenal RT Genzi. Belum lama lagi yang terbaru adalah RT di Kebayoran Lama, dia membuat pintu tol gate, bukan pintu gate untuk warganya. Jadi warga anti kemalingan di situ. Tinggal memiliki kartu pas RT, ya udah dia bisa buka masuk gerbang tanpa perlu keamanan mungkin security gitu lebih banyak. Ya, kemudian ada RT-RT yang menggunakan uang operasional untuk pengadaan pengadaan CCTV. Nah, kalau dari Ustadz Muslihan Aulia Haris ini nih, Ustadz An-Nahil, Pak RT 11, si peci hijau. Prestasi apa yang sudah didapatkan nih? Bahkan nih rumornya nih sampai bersitegang dengan atasannya Pak RW. Kemarin sering bersetur nih masalah masalah pengadaan barang atau kegiatan ataupun fasilitas sarana prasarana yang sudah ada dengan RW karena kan musrebang ini harus dimusyawarahkan. Ini prestasi-prestasi apa? Udah berapa lama deh? Jalan 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini prestasi apa yang sudah Pak RT 11, Pak RT Nahil ini Ustaz Aulia Haris ini lakukan? Kalau tadi bicara masalah prestasi RT kayak di daerah mana itu ada Bayaran Lama, ada itu yang masih aktif sebagai anggota kepolisian. Terus juga di daerah Cipinang kalau nggak salah itu Dr. Yusuf yang kerja juga di Kementerian Keuangan, memang dokter dia, beliau itu dokter. Jadi memang sebelum jadi RT, sepengetahuan saya memang sudah aktif di bidang menyelamatkan bumi, menyelamatkan planet. Jadi memang sebelum udah aktif, jadi RT tinggal dinaikkan aja ke pamornya. Kalau tadi sudah jadi anggota, masih jadi anggota aktif. Saya pun pernah mengadvokasi ketua RW di daerah Jakarta Barat, lawannya jenderal terkait ijazah palsu. Gitu. Akhirnya karena memang proses hukum itu berjalan lama, akhirnya klien saya ini eh, memilih menyerah, tidak melanjutkan permasalahan tersebut dan lebih memilih untuk menaikkan sekretarisnya dan akhirnya sekretarisnya yang jadi mengalahkan incumbent yang jenderal tersebut. Gitu. Terus balik lagi ke masalah prestasi. Prestasi sebenarnya kita untuk mencapai sebuah prestasi itu rajin-rajin sih sebenarnya silaturahmi. Dari komunikasi silaturahmi itu sebenarnya patokannya. Itu kita lihat yang bertahun-tahun nggak pernah ada yang namanya turap. Nah, dibuatlah turap di jembatan atau di kali Carua Mampang. Dan begitu juga GT11 ini merupakan satu-satunya yang mempunyai jembatan akad pertama di Jakarta Selatan atau di DKI Jakarta. Maka sudah 2 kali wali kota, bahkan waktu itu gubernur juga ingin berkunjung sini. Jadi wali kota yang pertama itu berkunjung, Pak Munjirin sudah melihat tuh pada saat pembongkaran maupun pembangunan peresmian. Dan juga pada saat wali kota M Anwar juga saya undang juga tuh, saya minta